Jakarta International Stadium tengah menjadi sorotan banyak pihak. Lantaran stadion ini tak banyak digunakan setelah 1 tahun diresmikan. Ada beberapa faktor yang dituding menyebabkan JIS masih menganggur hingga saat ini. Faktor-faktor itu pun sudah kita bahas satu persatu di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan klik videonya di kolom deskripsi. Salah satu faktor yang paling banyak dituding menjadi penyebab jarang digunakannya Stadion JIS adalah karena JIS tak memiliki lahan parkir yang memadai. Di kawasan JIS, hanya menyediakan parkir untuk 1.200 kendaraan pribadi dan 76 bus. Ini sangat jomplang jika dibandingkan dengan kapasitas JIS yang mencapai 82.000 penonton. Selain itu, ditambah lokasi JIS yang berada di tengah permukiman yang cukup padat, membuat minimnya kantong-kantong parkir di sekitar JIS. Sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan para penonton yang menggunakan kendaraan pribadi. Pemprov DKI pun berdalih bahwa JIS memang sengaja didesain minim lahan parkir. Karena ide awal dibangunnya JIS ingin mengintegrasikan transportasi umum dengan stadion. Konsep ini mirip dengan konsep stadion-stadion di luar negeri, khususnya di Eropa, yang memang kebanyakan stadion di Eropa telah terkoneksi dengan transportasi massal. Namun pertanyaannya, benarkah stadion di Eropa minim lahan parkir seperti JIS? Dan apa perbedaan stadion Eropa dengan stadion JIS? Mari kita temukan jawabannya di video kali ini. Untuk mendapatkan perbandingannya sebanding, mari kita ambil contoh stadion-stadion Eropa yang memiliki kapasitas 75.000 ke atas, yaitu Stadion Santiago Bernabeu, Allianz Arena, dan Wembley Stadium. Yang pertama, kita ke Allianz Arena di kota Munchen, Jerman. Stadion ini berkapasitas 75.000 penonton. Allianz Arena terletak agak jauh dari pusat kota Munchen. Jadi lahan di sekitar stadion pun cukup luas untuk dikembangkan. Stadion yang dibangun pada tahun 2002 ini nampaknya didesain dengan sangat matang. Hal itu terlihat dari lahan parkir di Allianz Arena yang menyatu dengan akses pejalan kaki menuju stadion. Lahan parkir di stadion ini memiliki 4 lantai bertingkat yang dapat menampung hampir 10.000 kendaraan pribadi. Walaupun berukuran super besar, dari kejauhan lahan parkir ini bahkan hampir tak terlihat. Lahan parkir ini terhubung dengan jalan-jalan utama yang persis berada di samping stadion. Jadi pengguna dari jalan raya bisa dengan mudah masuk ke area parkir. Ditambah, di luar stadion terdapat lahan parkir khusus bus dan tambahan gedung parkir yang dapat memuat 900 kendaraan. Dan selain memiliki lahan parkir yang luas, tak jauh dari Allianz Arena juga terdapat stasiun kereta bawah tanah. Pengguna yang malas menggunakan kendaraan pribadi pun dapat menggunakan layanan kereta ini. Hal ini pun membuat para pengunjung dimanjakan dengan fasilitas dan akses transportasi di Allianz Arena yang sangat memadai. Yang kedua, Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, negara Spanyol. Stadion ini berkapasitas sekitar 83.000 penonton. Jika dilihat berdasarkan lokasinya, stadion ini berada di tengah kota Madrid, yang di sekitarnya terdapat permukiman kota dan pusat bisnis yang cukup padat. Jadi stadion ini bahkan hampir tak memiliki lahan parkir. Jarak stadion dengan jalan raya pun hanya dibatasi dengan jalur pejalan kaki. Namun, jangan lupa kota Madrid merupakan kota yang paling terkonsep di dunia. Stadion Santiago Bernabeu pun tak perlu menyediakan parkir di samping stadion. Karena di sekitar stadion, terdapat beberapa lahan parkir bawah tanah yang disewakan secara umum. Dan jika lahan parkir penuh, terdapat lahan parkir vertikal yang disewakan oleh pihak swasta di sekitar stadion. Namun para pengunjung stadion ini pun kebanyakan lebih suka menggunakan transportasi umum ketika ke stadion. Hal ini karena pilihan transportasi di sini sangat beragam, mulai dari shuttle bus, kereta, dan kereta bawah tanah atau dikenal dengan Metro de Madrid,
yang merupakan sistem angkutan massal cepat terbesar di dunia. Kemudian, kita berpindah ke Stadion Wembley di London, Inggris. Stadion yang terkenal dengan tiang cincin melingkar di atas stadion itu berkapasitas sekitar 90.000 penonton. Dengan kapasitas yang sebesar ini, ternyata Wembley tak dilengkapi dengan lahan parkir yang sepadan. Di sekitar stadion, hanya dapat ditemui beberapa gedung-gedung parkir berbayar. Jika ditotal, setidaknya lahan parkir di sini hanya bisa menampung 3.000 kendaraan. Tentunya tarif parkir di sini tidaklah murah. Pengguna kendaraan harus membayar 2 euro per jamnya, atau sekitar Rp32.000. Dengan sedikitnya lahan parkir dan tarif parkir yang mahal, maka menuntut masyarakat London untuk menggunakan transportasi massal yang telah tersedia. Untungnya, London telah memiliki sebuah sistem transportasi massal yang dikenal dengan London Underground. Sistem transportasi ini telah menjangkau seluruh kota London. Jadi walaupun Wembley tak memiliki banyak lahan parkir, pengunjung stadion dapat menggunakan transportasi massal yang menawarkan layanan lebih cepat dan murah. Nah, itu dia 3 contoh stadion di Eropa yang katanya menjadi inspirasi Jakarta International Stadium. Ketiga stadion di Eropa itu menunjukkan bahwa stadion modern tak harus memiliki lahan parkir yang luas, tapi harus terintegrasi dengan transportasi massal. Karena bagaimanapun, stadion adalah tempat berkumpulnya ribuan orang, maka akan sangat chaos jika hanya diakses menggunakan kendaraan pribadi saja. Sebenarnya konsep JIS patut diapresiasi dengan meminimalkan lahan parkir. Ini akan memaksa masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Untuk saat ini memang transportasi massal di JIS masih belum sebagus stadion-stadion di Eropa tadi. Namun kedepannya, diharapkan Pemprov DKI dapat mempercepat integrasi JIS dengan transportasi massal di Jakarta, seperti KRL komuter dan Transjakarta, sehingga pengunjung nantinya tak akan ragu berkunjung ke Stadion Jakarta International Stadium.